Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, Om Swastiastu, salam nana budaya, salam kebajikan. Hari ini, alhamdulillah kita sehat, punya kesempatan untuk bertemu kembali, walaupun perkuliahan, tapi hari ini perkuliahannya agak sedikit berbeda, agak sedikit spesial gitu ya, spesial karena kita mendapatkan eh, kedatangan tamu lah istilahnya ya, kedatangan tamu untuk memberi pencerahan pada kuliah hari ini. Memang topiknya hari ini adalah tentang mengenal nutrisi dan kaitannya terhadap aterosklerosis. Jadi nutrition and atherosclerosis. Ini Lucky sudah masuk ya, oke. Jadi pertama-tama terima kasih kepada Profesor Dokter ya Damayanti Syarif Rizal, spesialis anak ya, AK tuh ya, anak, spesialis anak. Nah, mau berbagi kepada kita semua di sini. Saya perkenalkan mahasiswa namanya prodinya namanya ilmu pangan ya. Kebetulan mahasiswanya ini adalah peserta program studi S3 yang memang mengambil mata kuliah pangan dan sistem vaskuler, tapi ini sebetulnya mata kuliah pilihan. Nah, kebetulan karena mahasiswa pascanya S3-nya banyak, sehingga ya bisa sekaligus paralel dibuka ya, banyak yang memilih karena mata kuliah kepala 7 untuk S3 ini sangat terbatas. Dan saya sebagai koordinator merasa senang ya, ada yang memilih karena menurut saya ini adalah penting ya, kita punya kebiasaan makan berbeda-beda dan ini akan menyebabkan tadi ya penyerapan atau metabolismenya beragam. Nah, salah satu yang kita takuti adalah terbentuknya ateroma atau disebut penyakitnya aterosklerosis. Nah, para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, ini Ibu Profesor Dr. Damayanti Syarif ya, Rizal Syarif ini, Razil Siraf Syarif Rizal Rusli adalah Syarif. Rusli Syarif. Rusli Syarif ya. Jadi Damayanti ini kok Syarif aja, Rusli Syarif ya. Nah, ini adalah teman sebetulnya ya, teman SMA saya, tapi beliau sangat pintar sehingga mengambil jurusannya kedokteran dan sangat sekarang popularitasnya luar biasa. Saya tidak akan memperkenalkan karena saya lihat tadi di slide pertamanya nanti sudah cukup jelas ya, atau nanti Ibu Yanti sendiri akan menjelaskannya. Tapi yang penting kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk menggali ya pengetahuan beliau untuk kita bisa terapkan ya di dalam materi kita ini atau pencerahan pendalaman materi kita ini. Nah, jadi agendanya pertama mungkin lebih baik kita mendengarkan dulu ya pencerahan dari Ibu Profesor Damayanti, kemudian nanti baru Anda semua ya sudah membuat tugas dan mungkin nanti kita gilir ya memaparkannya. Nah, giliran memaparkannya mungkin saya sesuai dengan urutan yang di WA grup aja ya masing-masing ya. Jadi nggak usah ditunjuk lagi, sudah siap gitu ya. Nah, apakah pemaparannya ini akan dibantu oleh Mas Agus ini ya sebagai hostnya, sudah saya salihkan hostnya untuk menampilkan PowerPoint-nya ya, atau PowerPoint-nya saya sendiri nanti kerjakan. Ya kalau Ibu Damayanti sendiri, kalau yang mahasiswa ini nanti mau dibantu atau mau masing-masing ya? Enaknya gimana? Izin Bu, Masing-masing saja Bu. Oh, masing-masing saja. Jadi berarti semua dijadiin co-host nih ya? Oke, masing-masing ya. Nah, mari kita mulai saja. Silahkan Ibu Yanti untuk menyampaikan materinya. Oke, terbatas sudah? Ya. Selamat pagi menjelang siang ya pada saudara sekalian. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sudarmawati. Saya panggilnya Wati biasanya ya karena kita teman SMA ya.
Jadi untuk meminta saya memberikan kuliah mengenai aterosklerosis ini. Saya dokter spesialis anak, tetapi saya aterosklerosis memang banyak pada orang tua, tetapi saya menghadapi anak-anak dengan kelainan genetik yang juga sudah mengalami aterosklerosis pada bayi, pada usia bayi, ya. Jadi kita akan bicara apa itu aterosklerosis karena ini ditujukannya adalah kaitannya dengan pangan, ya, karena Anda kan semuanya di sini mengambil fak pangan, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa, ya. Jadi mungkin kita sering sekali berhadapan dengan nih makanan ini bagus ya untuk seperti waktu COVID aja ya. Makanan ini bagus, makan ini aja deh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pertanyaannya makanannya berapa banyak? Emang kalau itu kan sering kali begitu ya. Apakah makan secuil aja udah memberi efek atau berapa banyak makannya? Nah, kemudian berapa banyak dia memberi manfaat? Nah, itu nanti kita akan bahas di situ. Nah, kebetulan saya juga merupakan mitra bestarinya dari BPOM, ya, yang terkait semua pangan yang terkait dengan anak. Ya, saya akan mulai dulu dengan kuliah saya. Ya, sudah terlihat ya? Ya, sudah. Sudah terlihat ya. Oke, kita mulai ya. Jadi saya akan bicara mengenai nutrition and atherosclerosis, ya. Kalau Anda lihat di sini ini gambar apa? Ini gambar DNA sebenarnya. Tapi saya nggak bisa bikin lebih kecil dari itu. Nah, saya sendiri adalah dokter spesialis anak, saya juga guru besar di FKUI. Fakuliah saya adalah nutrisi pediatrik, kelainan metabolisme bawaan dengan genetik klinik, ya. Jadi saya memberi kuliah di UI itu dari basic dari undergraduate sampai S3 juga, ya. Nah, ini learning objektifnya apa? Learning objektifnya adalah kita akan bicara tentang apa sih aterosklerosis, berapa besar masalahnya, kemudian bagaimana aterosklerosis itu terjadi. Nah, kemudian apa kaitannya antara nutrien dan aterosklerosis, itu kita akan bicara mengenai nutrigenomics dan nutrigenetics. Kemudian bagaimana kita mengklaim suatu makanan itu mempunyai dampak pada kesehatan. Itu adalah substantiated dari health claim. Kita mulai dulu dari key fact-nya, ya, bahwa cardiovascular disease itu adalah penyebab kematian yang tertinggi di dunia. Sekitar 32% dari kematian di dunia itu disebabkan oleh penyakit jantung, ya. Nah, 85%-nya itu adalah karena serangan jantung, ya, yang merupakan bagian dari coronary heart disease atau penyakit arteri koroner, ya, yang disebabkan oleh aterosklerosis. Jadi ini adalah sambungannya dari angka kematian tadi dengan aterosklerosis. Nah, ini aterosklerosis itu bukan hanya diderita oleh orang kaya, ternyata 3/4-nya itu justru di daerah low dan middle income, dan kematian di atas 70 tahun, ya, di bawah 70 tahun akibat penyakit tidak menular atau non-communicable disease itu 38%-nya karena penyakit jantung, ya. Nah, sebenarnya penyakit jantung ini bisa dihindari dengan perilaku yang benar tentunya, ya. Mulai dari merokok, makan yang tidak sehat, obesitas, aktivitas yang tidak aktif, ya, inactivity, kemudian penggunaan alkohol, ya. Oleh sebab itu mendeteksi dini penyakit kardiovaskuler itu menjadi penting, ya. Kemudian juga tata laksananya, cara hidup sehat mana yang bisa mengurangi kemungkinan untuk kelainan jantung itu juga mesti dipelajari. Ya, ini jadi key fact-nya ini dari WHO, ya. Kita ambil. Nah, sekarang kita mau lihat ke Indonesia. Indonesia kalau berdasarkan Riskesdas tahun 2018 dikatakan bahwa ada 1,5% dari penduduk atau 15 dari 1.000 penduduk Indonesia itu menderita penyakit koroner, ya, banyak ya jadinya, ya. Sedangkan jika dilihat dari penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu tahun 2014 itu penyakit koroner itu 12,9%.
Ya, saya waktu itu mengatakan sama Pak Menteri Menkes ya, saya susah sekali mencari data tentang di Indonesia ini ya. Even data stunting pun itu benar apa enggak kita juga nggak tahu ya, karena saya pernah ngecek, saya minta data di sana, apakah ada data lahirnya, kemudian data pada saat penimbangan mereka nggak punya. Terus saya bilang, bagaimana kamu nentuin itu anak? Karena kan grafik itu kan selalu ditentukan berdasarkan umur dan jenis kelamin ya, itu adalah salah satunya ya kelemahan di negara kita itu datanya walahu alam ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya arteri koroner ya. Koroner, penyakit jantung koroner itu apa sih sebenarnya? Penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner. Arteri koroner itu adalah arteri yang meliputi jantung ini ya. Nah, penyumbatannya itu kenapa? Karena ada penumpukan dari lemak, disebut aterom. Ateroma itu adalah penumpukan dari lemak, ya. Nah, aterom itu yang menyebabkan ini kalau dilihat ya, ini baru 30%. Ya kita bisa melihat ini kalau kita menggunakan alat bantu ya, diteropong ke dalam ya. Terusnya kemudian ini 50%, nah ini sampai 90% ya blockage nih ya. Yang kalau kayak yang seperti ini masih bisa, kalau 90% ini biasanya harus dipasang ring atau apa ya kalau Anda pernah dengar ya. Nah, ini adalah yang disebut tadi penyakit jantung koroner. Jadi ada penyumbatan atau aterosklerosis ya. Atero itu adalah pembentukan ateroma atau tadi itu lemak tadi di dalam dinding pembuluh darah ya. Nah, aterosklerosis ini juga berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah bubur ya. Gruel itu adalah bubur ya. Nah, aterosklerosis itu dikaitkan dengan penumpukan lemak dan pengerasan pembuluh darah ya, yang sifatnya itu bercak-bercak di seluruh bagian dalam dari pembuluh darah ya. Nah, kalau kita lihat perjalanannya itu adalah pertama ada lipid retention, kemudian terjadi oksidasi dari lipid ini, nah merangsang terjadi inflamasi kronik ya. Nah, kemudian baru dia mulai nempel, terjadi penumpukan lemak ya, pertama kali namanya initial set district. Nah, ini biasanya bisa muncul diketahui kalau normalnya adalah usia 10 sampai 20 tahun. Tetapi pada kelainan-kelainan genetik ini bisa ditemukan dari anak, dari bayi sudah bisa ditemukan ya. Saya punya pasien 21 bulan itu sudah terjadi aterosklerosis. Kemudian dia akan mengeras ya, terus kemudian dia akan mempunyai bagian yang mudah sekali robek ya. Kalau robek maka dia akan menjadi pendarahan. Nah, pendarahan ini akan numpuk ya, dan dia menyebabkan tadi penyakit jantung yang serangan jantung tadi. Nah, ini kita kalau lihat natural history-nya aterosklerosis ini kapan terjadinya. Ya, kalau umumnya kalau tidak ada kelainan genetik itu 10 tahun ya masih bersih. Tapi mulai di antara 10-20 tahun mulai ada fatty streak tadi, penumpukan lemak ya. Nah, kemudian semakin jaringan ikatnya ikutan di sini. Jadi lebih tinggi lagi. Nah, nanti kalau sampai tinggi, nanti bagian yang lemak itu kebetulan dia lemah, nekrosis, jadi bisa masuk itu darah berputar di sini ya. Dia masuk, akhirnya dia terjadi sumbatan. Nah, kalau sudah sampai segini, kalau di jantung namanya infark ya. Yang kalau di kepala namanya stroke, kalau di ujung-ujung kaki namanya gangren, ya ini biasanya pada penyakit-penyakit diabetes sih. Kemudian juga ada aneurisma, pernah Anda dengar ada orang sakit perut terus meninggal. Nah, itu ternyata aneurismanya pecah pembuluh darahnya itu di pembuluh aorta di lambung di perutnya itu pecah ya. Nah, kemudian aterosklerosis itu bertahap. Jadi bertahap itu pertama adalah penebalan ini ya, penebalan ya, thickening intimanya. Kemudian mulai ada penumpukan si foam cell di sini ya, lemak ya. Nah, terusnya kemudian ketiga mulai ada extracellular lipid ya masuk ya, small pool ya, jadi di luar. Nah, kemudian di sini
yang ekstraselulitid bagian tengahnya itu mulai nekrosis di sini. Nah, ini jaringan fibrosnya ada makin tebal. Nah, ini jaringan fibrosa, jaringan ikatnya makin tebal, ya. Nah, nanti di titik ini ada bagian yang lemahnya, ya, yang bagian nekrosis itu. Nah, ini nanti bisa apa namanya, bocor di sini ya, endotelnya ini kan lumen pembuluh darah, ini bisa bocor. Nah, ini tadi yang membuat bentuk trombus, ya. Nah, dia bisa muncul di mana saja. Aterosklerosis ini kan penyakit yang sifatnya sistemik ya. Sistemik itu artinya di seluruh tubuh. Jadi dia bisa muncul di arteri karotis. Arteri karotis di sini nih ya, di apa namanya, di bawah leher sini ya. Nah, itu yang mensuplai otak kiri dan kanan ya. Nah, kalau itu tidak terjadi aterosklerosis yang ringan, kita bilang adalah transient ischemic attack. Jadi dia tiba-tiba stroke tapi terus bisa balik lagi, ya, itu namanya TIA kita bilangnya. Nah, kemudian ada yang stroke beneran, ya, terusnya susah baliknya. Kemudian yang di aorta tadi yang kita bilang aortic rupture atau di apa pembuka ini yang membesar ya. Di ginjal juga bisa terjadi ya. Makanya bisa terjadi hipertensi dan sebagainya. Di pembuluh darah ini yang kecil di sini bisa terjadi apa? Bisa terjadi kalau yang di sini bisa tadi abdominal rupture dan apa aneurisma ya, pembuluh darahnya itu menjadi lemah sehingga membesar. Nah, kemudian di ujung-ujung ini bisa terjadi gangren. Kalau di jantung tentu menjadi penyakit jantung koroner. Ya, jadi artinya ini adalah suatu penyakit yang sistemik. Nah, angka kejadiannya itu di setiap sistem karotik arteri apa namanya yang di apa di untuk yang stroke ya. Ini koroner itu untuk jantung, penyakit aorta, dan yang di kaki ini yang bisa menyebabkan gangren itu untuk perempuan dan laki-laki resikonya itu yang nggak kelihatan ya. Kalau kelihatannya baik-baik saja, tapi dia punya resiko berbeda. Laki-laki itu lebih tinggi ya. Kalau contohnya di sini pada penyakit jantung itu 25%, pada laki-laki, pada perempuan hanya 5% ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa semua yang warnanya biru itu kan laki-laki, yang merah perempuan ya. Jadi presentasinya laki-laki untuk menderita penyakit karotis itu lebih besar dibandingkan perempuan. Hanya kalau kita lihat untuk aortic disease itu hampir sama ya. Tetapi kalau untuk penyakit jantung koroner itu laki-laki menjadi lebih sering, lebih banyak ya dibandingkan perempuan. Nah, kalau kita lihat secara umum semuanya ya, jadi laki-laki itu lebih banyak menderita aterosklerosis dibandingkan perempuan ya. Dia menyebabkan kematian yang terbanyak di dunia ya. Komplikasinya yaitu stroke, serangan jantung, dan gangren. Nah, kemudian resikonya itu kita lihat di sini ada diabetes, merokok, kekurangan vitamin B6 dan lain-lain ya, di sini sudah ada. Dan preventionnya itu tentu mencegah dari ini. Nah, salah satu yang untuk mencegah itu adalah dengan penggunaan diet yang akan kita bicarakan hari ini ya. Nah, untuk memahami peranan dari nutrien tadi terhadap aterosgenesis, jadi saya bawa dulu ke patogenesis ya. Patogenesis itu bagaimana si aterosklerosis itu terjadi ya. Jadi ini kita lihat ada gambarnya, nanti saya akan detail seperti ini. Jadi pertama ini kita lihat bahwa mulainya adalah dari si apa namanya kolesterol ya. Kolesterol itu teroksidasi ya. Kemudian karena dia teroksidasi, dia membiarkan reaksi membuat si pembuluh darah di sini menjadi apa namanya dysfunction ya. Kalau kita lihat di sini, pembuluh darahnya tadi menjadi dysfunction, si LDL tadi, dia kan oxidative modification, dia menjadi LDL tadi. Nah, dia akan merangsang si endotel, ini dinding pembuluh darah. Ini adalah lumen ya, lumen itu lubangnya ya. Ini dinding pembuluh darah ini dia akan merangsang pembentukan sel-sel zat kimia yang menyebabkan si sel darah itu nempel ya. Sel darah ini nempel di pembuluh darah ini, lama-lama dia akan masuk ya, diapedesis namanya, ke dalam tunika intima. Ya, jadi kalau Anda lihat ini adalah lumen pembuluh darah ya, isinya darah di sini. Ini adalah dindingnya namanya endotel ya.
Ini yang bagian ini tunika intima, ini yang paling atas, yang tengah adalah tunika media, ya. Nah, ini tunika media itu isinya adalah sel-sel apa namanya sel otot dia sebenarnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia masuk di sini, kemudian dia masuk. Nah, begitu dia masuk, dia akan merubah menjadi makrofag. Makrofag itu adalah dia bakal makanin semua yang ada di sekitarnya, ya. Nah, nanti termasuk si lemak tadi tuh, lemak yang teroksidasi tadi, dia masuk ke dalamnya, dia membentuk sel makrofag. Ya, di sini ini sel makrofag tadi. Nah, pada saat makrofag itu dia juga merubah permeabilitasnya dari endotel tadi, sehingga dia sel neutrofil, limfosit ikutan nih masuk ke dalam. Nah, dia menghasilkan zat-zat kimia lain yang membuat ini terjadi penebalan dari jaringan ikat, ya. Nah, kemudian si foam cell ini juga nanti di dalamnya si sel yang teroksidasi itu akhirnya lama-lama mengalami apoptosis. Akhirnya dia pecah, ya. Nah, yang saya pecah ini gabung nih di satu. Kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah gabung-gabung-gabung. Nah, ini nanti lama-lama dindingnya jadi lemah, sehingga pembuluh darah ini kumpul di sini buat nutupin reaksi tubuh itu adalah membentuk trombus. Semua trombositnya gini buat nutupin biar nggak berdarah. Nah, penumpukan trombus ini bikin dia pembuluh darahnya tambah sempit, ya. Nah, ini tadi ini yang tadi saya lihat ini lebih besar lagi ya, supaya Anda lihat bahwa ini foam cell itu nanti dia akan pecah, ya, nekrosis di bagian yang rusak tadi, ya. Ini adalah tadi foam cell yang dari sini tadi ya, si monosit tadi yang berisi foam cell dia numpuk di sini. Ini yang disebut fatty streak tadi, lemak itu tadi ya, penumpukan lemak ini yang pertama. Nah, nanti dia akan masuk nih, dia juga akan masuk si otot mulai masuk untuk memperkuat ini, tapi dia juga dipenuhi oleh lemak, ya. Nah, nanti lama-lama yang bagian ini juga ada yang nekrosis dianya, apoptosis, nekrosis. Nah, bagian yang lemah itulah yang nanti bisa nanti lama-lama ke sini nih, dia bisa bisa pecah, ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini adalah pembuluhnya yang di dalamnya itu ada lumen. Kemudian ini tadi yang perlemakan tadi di sini, yang ini adalah fibrosanya ya, jaringan ikat. Nah, kalau lemaknya makin lama makin banyak di sini, terus mengalami apoptosis, nih dindingnya makin tipis kan. Nah, dindingnya tipis ini bisa pecah. Nah, terusnya ada reaksi dari tubuh untuk nutupin. Nah, dia akan membuat seperti trombus. Trombus ini bisa bereaksi. Satu, dia kering sendiri, yang ini jadi jaringan ikat, ya jadi sempit tapi pembuluh darahnya. Atau ini tadi, dia berhenti bagian yang ini bagian di sini misalnya bagian ke bawahnya itu nggak ada pendarahan, akhirnya dinding dari si jantung ini menjadi lembek, nggak tahan dengan tekanan, dia pecah, ya. Nah, ini yang kita sebut serangan jantung, ya, heart attack. Nah, sekarang patogenesis itu ada banyak teori. Yang teori-teori itu ada inkrustrasi teori. Jadi teori inkrustrasi itu artinya ada penumpukan zat-zat tertentu sehingga menyebabkan si dinding pembuluh darah itu menjadi sempit. Terusnya iritasi teori ini adalah injury. Jadi zat-zat tertentu itu membuat dinding endotelnya itu menjadi iritasi, ya. Nah, kemudian juga ada lipid infiltration theory. Nah, teori ini akhirnya berkembang menjadi beberapa teori lagi yang sekarang orang belajar, ya. Pertama adalah yang tahun 95 disebut response to retention hypothesis atherogenesis. Jadi kita lihat dulu. Jadi ini adalah dindingnya, dinding yang normal, ya. Ini dinding pembuluh darah normal. Nah, ternyata terjadi penumpukan dari LDL, ya. Penumpukan LDL yang banyak itu teroksidasi, ya, menyebabkan inflamasi. Nah, inflamasi itu nanti menyebabkan aterosklerosis. Ini adalah awalnya kenapa aterosklerosis terjadi. Nah, kemudian ada response to injury theory. Nah, ini kalau yang response to injury, jadi semua kejadian, ini contohnya ya, ada physical injury seperti hipertensi atau trauma, ada turbulent blood flow, misalnya di perjabangan dari pembuluh darah, kemudian adanya
reaktif oksigen spesies atau free radicals, misalnya dari rokok atau polutan, air polutan, ada lemak, ya, kemudian kadar gula darahnya yang tinggi atau hemosistainemi, ini semua membuat membuat injury atau trauma pada pembuluh darahnya ini, ya. Nah ini, terus nanti reaksinya apa? Reaksinya adalah reaksi yang berjalan yang tadi saya katakan. Begitu injury, terusnya akibatnya apa? Si lemak tadi masuk, teroksidasi, terus dia membentuk lagi zat-zat yang menyebabkan pembuluh darah sel-sel neutrofil leukosit itu nempel masuk ke dalam, terus membuat makrofag. Nah itu berjalan lagi tuh seperti itu. Nah kemudian akhirnya membuat foam cell, ya. Nah ini contohnya bagaimana kalau diabetes. Diabetes itu menyebabkan lipidnya kacau, gulanya tinggi, ya. Nah, kemudian insulinnya juga resisten. Nah, ini semua itu menyebabkan apa? Menyebabkan endotelialnya itu dysfunction. Nah, endothelial dysfunction ini menyebabkan si lipid-lipid tadi masuk ke dalam, teroksidasi, terusnya juga merangsang tadi sel monosit dan sebagainya, menjadi makrofag, membentuk foam cell. Ini adalah ceritanya menurut teori injury, ya. Nah, berikutnya lagi adalah ada satu lagi adalah teori mengenai modifikasi hipotesis. Jadi ini adalah lipid yang si LDL yang asalnya normal itu dia karena suatu proses di dalam tubuh karena kena si reaktif oksigen itu tadi dia menjadi teroksidasi. Nah, begitu dia teroksidasi, dia bakal membuat kacau semuanya nih. Begitu dia teroksidasi, dia akan merangsang masuknya makrofag, terusnya masuknya sel monosit berubah jadi makrofag, ya, kemudian juga dia akan numpuk, terusnya dia akan mengeluarkan zat-zat yang juga makin membuat si endotelnya itu menjadi semakin injury, ya. Sebentar. Halo? Halo? Ya, saya sudah kasih kuliah ya. Oke, ya. Jadi itu jadi ini masalah. Jadi ada 3 teori tadi. Sebenarnya kalau kita lihat sih sama-sama aja ya. Cuma ngambilnya dari titik mana dilihatnya ya. Ini contohnya tadi, misalnya tadi teroksidasi di sini ya. Teroksidasi itu dari mana? Bisa dari activated endotheliumnya, bisa dari monositnya sendiri teroksidasi ya. Nah, itu kemudian dia masuk ke dalam yang teroksidasi ini membentuk foam cell ya. Selain itu juga dia si sel-sel ototnya itu juga dia akan masuk ke dalam tumika intima dan dia juga akan berisi lemak juga, akan memperkuat si ini tadi ya. Nah, itu adalah teorinya bagaimana terjadinya si aterosklerosis, bagaimana langkah-langkahnya. Kenapa ini saya ucapkan berkali-kali? Itu karena nanti di setiap titik itu ada bioaktif compound dari makanan itu yang berfungsi baik memperkuat maupun memperlemah proses tersebut. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana diet bisa mengendalikan aterosklerosis. Ya. Anda mungkin sudah pernah mendengar yang namanya nutritional genomic atau nutritional genomic itu ada 2. Nutrigenomic itu artinya suatu ilmu yang mempelajari bagaimana bioaktif compound ya, komponen bioaktif dari suatu pangan itu mempengaruhi ekspresi dari gen. Itu mulai dari DNA sampai ke metabolit ya. Nah, kalau nutrigenetik itu adalah bagaimana komposisi atau varian dari genetik seseorang itu mempengaruhi metabolisme nutrisi ya yang pada badannya. Nah, ini berinteraksi. Jadi sehingga nanti akan Anda melihat kok satu orang dikasih makanan ya, misalnya ada 2 orang dikasih makanan yang sama, yang satu reaksinya bagus, yang satu reaksinya malah tambah jelek gitu kan. Nah, itu adalah karena pengaruh tadi yang namanya nutrigenetik ya. Nah, untuk mengetahui ini fungsinya, kita harus menggunakan biomarker dengan teknologi yang kita pakai, misalnya teknologi
omics ya, teknologi. Kalau Anda mau kerjakan di levelnya DNA, mesti pakai PCR, atau sequencing. Levelnya yang di transkriptom, kita mesti pakai pemeriksaan yang lain lagi, gitu kan? Ya, jadi ini ada teknologinya adalah teknologi genetik yang kita pakai ya, genomik yang kita pakai. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bagaimana nutrigenomik itu adalah, kan Anda sekarang belajar pangan ya. Pangan itu bagaimana pangan mempengaruhi kesehatan. Nah, itu kita sebut sebagai nutrigenomik. Jadi dari pangan itu ada bagian dari pangan tersebut, itu namanya komponen bioaktif, yang dia bekerja pada gen. Ya, bekerja pada gen itu di mana letaknya? Bukan di dalam gennya, tetapi di luar, di regulatory gennya ya, bagian regulatory. Nah, itu dia bisa mengaktifkan atau menonaktifkan suatu gen. Karena dia kerjanya di regulatory ya. Jadi misalnya dengan teknik metilasi, dengan teknik histone modifikasi, atau dengan mikro RNA ya. Nah, itu yang menyebabkan bagaimana respon seseorang. Nah, ternyata belum sampai di situ saja. Manusia itu saya dengan Anda itu bedanya cuma 0,1% ya, perbedaan kita. Tapi perbedaan kita itu 85% itu adalah cuma satu SNP ya. Tetapi kalau kita bukannya beda, yaitu yang satu SNP itu ya, yang cuma 0,1% itu adalah berbeda dalam trait. Trait itu adalah sifat yang menyebabkan, misal salah satunya adalah orang ini akan menjadi lebih mudah sakit atau dia lebih tahan terhadap penyakit. Itu adalah masuk ke perbedaan tadi ya. Nah, jadi itu namanya metabotypes ya. Jadi artinya Anda kasih makanan kepada orang ini, nanti si bioaktif komponennya kerjanya di mana ya. Nah, tapi si orang ini punya varian gennya itu dia bisa bereaksi bagus dengan si zat gizi tadi, atau bereaksi sebaliknya. Itu sangat individual. Jadi artinya kita nggak bisa mengatakan bahwa satu makanan itu akan bagus pada seluruh manusia, karena ada perbedaan tadi ya. Nah, ini tadi perbedaannya, misalnya contohnya kalau yang terkait sama aterosklerosis ini, misalnya perbedaannya di metabolisme usus ya, dari uptake dari nutrien ya, tergantung dari komposisi mikrobiom ya. Jadi mikrobiom kita ini kan sekarang kan memang terkadang mikrobiota kita ini kan tergantung dari makanan kita, cara hidup kita dan sebagainya. Nah, itu ternyata si makanan itu juga berpengaruh. Ini bakal berpengaruh apa enggak, termasuk dari mikrobiom usus ya. Kemudian bagaimana dia variasi dari varian dari atau genotype dari orang tersebut menyebabkan absorpsi dan nutrient binding dari makanannya berbeda ya. Ekspresinya juga berbeda ya. Kemudian spesifiknya pada metilasi dan epigenetik juga dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Nah, jadi kita melihat di sini nggak begitu mudah ya kita mau bilang makanan itu mempunyai dampak yang sehat ya kepada seseorang. Nah, ini contohnya tadi biogenesis misalnya ya. Ini makanan kita ya. Makanan yang berbeda-beda itu mempunyai dampak yang berbeda terhadap mikroflora usus. Nah, mikroflora usus yang berbeda itu juga memberikan reaksi untuk membentukkan short fatty acid dan sebagainya yang berbeda-beda, yang efeknya juga terhadap saluran cerna juga berbeda-beda. Nah, nanti dia akan menghasilkan zat-zat kimia ya yang akan mempengaruhi si jantung tadi. Misalnya disebut trimethylamine N oxide gitu kan. Itu adalah contohnya di sini kalau Anda lihat di sini. Ini saya secara garis besar saja ya, membuat tidak detail. Cuman Anda bisa mendapatkan bayangan bahwa makanan itu masuk ke tubuh kita, nggak langsung terusnya jadi semua ada manfaatnya, tergantung banyak faktor ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ternyata orang sudah meneliti bagaimana efeknya. Tadi kita tahu patogenesisnya ya dari aterosklerosis. Ternyata ini tuh ada beberapa pangan yang saya kasih PR kemarin buat Anda ya, nanti kita akan diskusikan beberapa jenis nutrien atau bioaktif compound
itu bekerja di satu titik. Misalnya dia viability-nya tadi si VCAM tadi ya, yang maksudnya dia nempel monosit supaya bisa masuk ke dalam sel sehingga menjadi makrofag tadi. Kalau dia menurun, berarti dia nggak bisa masuk. Misalnya ini oksidasinya menjadi turun misalnya kan, yang kalau kita kasih olive oil, oksidasinya menjadi turun. Jadi orang banyak sekali meneliti bagaimana bahan makanan itu bisa mempunyai dampak baik positif maupun negatif terhadap pembentukan aterosklerosis. Ya, ini contohnya di proses inflamasi itu dipengaruhi oleh vitamin E, omega, kemudian oleh polifenol, ya misalnya. Nah nanti Anda tentu yang Anda lebih ahli dari saya menerjemahkannya dalam bentuk makanan, ya. Nah kemudian di sini macam-macam nih untuk menurunkan tadi oksidan, ya, homositrein, ya misalnya asam folat dan sebagainya. Nah ini orang sudah mulai melakukan penemuan, ya, dan ini terus dibagi ya. Oh ini efeknya terhadap inflamasi, terhadap menurunkan reaktif oksigen, terusnya dianya juga menurunkan LDL, misalnya. Contoh ini beda-beda nih setiap nutrien, ya. Nah kemudian orang juga mulai melihat bagaimana kaitannya varian dari gen itu terhadap tadi faktor patogenesis tadi. Misalnya kadar LDL itu kadar ini ya, ini adalah coronary artery disease risk factors, itu adalah total kolesterol sama LDL tinggi. Itu ternyata dipengaruhi oleh gen ABO yang lokasinya di kromosom 9, ya. Nah, kemudian yang untuk hipertensi ini mempengaruhi ada di kromosom 10. Nah, di sini ada berapa gen, ada berapa gen. Jadi, kalau Anda lihat, ini tuh pengaruhnya juga dipengaruhi oleh gen. Jadi, bukan hanya sekedar makanannya saja ya, ternyata si varian dari orangnya juga bisa mempengaruhi, ya. Nah, ini kita lihat ya. Misalnya untuk omega 3 ya, yang PUFA omega 3 itu genetiknya variability-nya di ApoA1 ya. Kalau perempuan yang carrier AA itu kadar HDL-nya meningkat, kalau yang GG malah nurun ya. Jadi beda ya. Kalau yang resikonya tinggi untuk kardio vascular disease yang mana? Yang HDL tinggi apa HDL rendah? Coba saya tanya. HDL tinggi apa HDL rendah? Mika. Yang beresiko terhadap itu aterosklerosis yang HDL rendah atau HDL tinggi? HDL-nya tinggi, Bu. Karena LDL-nya yang berpengaruh, yang dominan. Jadi HDL-nya tinggi, yang HDL tinggi tidak berpengaruh. Jadi HDL-nya, karena yang berpengaruh LDL gitu, bukan, Bu? Udah itu bingung sendiri. Iya. Kalau HDL tinggi, jadi HDL itu kan kebalikan dari LDL. Dari LDL, ya. benar, Bu. Ya. Jadi kalau HDL tinggi berarti melindungi. Melindungi. Ya. Kalau HDL-nya rendah berarti dia punya resiko, gitu kan? Ya. Benar. Nah, ya, jadi Bu, ini tergantung dari si tadi ya, faktor genotype-nya dia ya, variannya dia. Nah, kita apa? Kamu bagaimana? Saya nggak tahu. Kita kan nggak periksa ya. Jadi makanya kita mesti periksa juga mestinya kalau mau ya. Tapi masih banyak banget yang diperiksa jadinya ya. Nah, kemudian di sini contohnya ini juga lebih dari 6% energi dari PUFA meningkatkan trigliseridanya. Anda lihat ya di sini variasinya itu mempengaruhi bagaimana kita memetabolisir dari metabolit ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita para peneliti itu melihat korelasinya antara aterosklerosis ya, activity dengan makanan ya, dengan bioactive compound. Jadi dia bagi ini ada 6 ya, 6 titik ya. 6 titik dia bagi fungsinya. Jadi satu dia memodifikasi lipoprotein level, LDL oksidasi, endothelial cell dysfunction ya. Bagaimana dia nempel maksudnya. Kemudian inflammatory, proses inflamasi, dan ada yang nomor 5 itu ada lain-lain dia bilangnya dikelompokkan. Jadi kita lihat. Nah, ini Anda lihat di sini nih. Ternyata modifikasi lipoprotein level, contohnya kita lihat di atas, ini ada nih tanamannya itu masuk golongan Rutaceae ya. Dia daunnya. Kemudian aktifnya apa nih? Aktifnya apa sih nih?
tulisannya. Ada konstituennya, ada beberapa nih dalamnya. Zat aktifnya apa aja. Nah, dosisnya mesti berapa dikasih. Nah, terus penelitiannya itu yang dilakukan penelitian pada apa? Pada tikus ya. Di sini tikus pistar ya yang albino. Dia lakukan penelitian sebagai kontrolnya apa? Atorvastatin. Nah, hasilnya apa? Meningkatkan serum dari total kolesterol ya dengan total gliserida dengan peningkatan dan peningkatan HDL contohnya. Ya, nah ini juga misalnya nih apa nih ya kita lihat lagi di sini. Aku susah juga nih lihat kecil-kecil ya. Jadi kita lihat di sini misalnya saya cari nih karika papaya. Ini karika papaya kan papaya ya. Papaya ini buah ya. Terus di bagian aktifnya apa? Papain, tanin, alkaloid, ini bioaktif compound-nya. Nah, terus kemudian dosisnya dikasih berapa nih? 200 dan 400 mg per kilogram berat badan ya. Nah, terusnya ditelitinya pada siapa nih? Pada tikus ya, pada tikus yang hiperlipidemik ya, udah dimodifikasi. Jadi efeknya apa? Nah, ini semua kalau Anda perhatikan, semua penelitian ini pada tikus ya, ini pada pada babi ya. Kemudian pada ini semuanya penelitian pada hewan ya. Nah, ini banyak lagi di sini nih. Ada segala rupa nih. Ini penelitian ini banyak. Kalau Anda cari ya ketemu lah ini semua. Ini kalau enggak kan ya nggak mungkin lah dia masukin di sini ya. Nah, kemudian yang efeknya ke LDL oksidasi. Nah, efeknya ke LDL oksidasi apa nih? Ini kurkuma longa misalnya itu ya. Kurkuma longa bagian aktifnya itu adalah rizom ya. Ini bagian aktifnya itu apa namanya? Bis dimethylkurkumin dan macam-macam di sini. Ya, terus dosisnya itu adalah nggak jelas nih dosisnya berapa. Terus modelnya yang dipakai itu high cholesterol diet ya pada kelinci ya. Terus efeknya apa? Reduction oxidative stress dan melemahkan development dari fatty streak ya. Jadi artinya si streak tadi itu fatty streak itu kan penumpukan lemak tadi yang pertama kali itu akan menurun. Tetapi Anda lihat di sini dosisnya berapa? Nggak tahu, nggak ada dosisnya ya. Apa dimakan tuh si kurkuma itu? Kurkuma itu apa ya bahasa Indonesianya? Temulawak ya? Ya benar. Benar apa enggak? Ya betul Bu. Kurkuma itu temulawak ya? Iya. Nah itu ya, berapa banyak makannya? Nggak ada di sini ya. Nah terus ya seperti ini ya, banyak ya, ada kurkuma longa, kurkuma ini ada kurkuma longa lagi ya. Jadi kalau Anda lihat, ini banyak panjang. Nah, kemudian kita lihat yang efeknya ke endothelial dysfunction apa? Nah, di sini ada lagi nih, di sini kita cari mana sih yang saya rada ngerti ya. Ini tanamannya banyak banget di sini ya. Apa nih? Gardenia yasmin. Ini gardenia yasmin itu apa? Bunga melati kali ya? Ya nggak tahu deh. Kalau yasminnya saya tahu bunga melati ya. Nah, kemudian di sini ini buah tuh rupanya ya. Nah, ini zat aktifnya quercetin. Nah, dosisnya berapa? Dosisnya ini adalah per oral. Ternyata ditelitinya pada hiperkolesterolemik kelinci. Efeknya apa? Efeknya adalah perbaikan dari endothelium dependent tadi. Ya, jadi bagus ya. Cuman ini pada kelinci ya. Nah, ini juga nih yang miscellaneous, yang macam-macam itu ada juga nih ya. Ada capsicum, kemudian capsicum tuh ini ya, cabai ya, kalau nggak salah ya. Benar ya, cabai. Cabai kan ya? Capsicum. Nah, terusnya ini isinya apa? Capsaicin. Terusnya efeknya nih 1% red pepper powder. Ini dosisnya nih, katanya kan. Dia efeknya modelnya atherosclerosis pada rabbit juga. Nah, kemudian apa? Dia akan melemahkan pembentukan atherosclerosis. Cuman kita makannya berapa banyak itu cabai, ya? Supaya kita nggak kena atherosclerosis. Yang ada diare ntar, kan? Nah, jadi ini adalah hal-hal yang Anda bisa dapatkan dari kepustakaan semuanya. Ya, nih contohnya ya. Nah, udah dapat nih Anda semua ya. Terus kita bisa nggak sih bikin rekomendasi? Ya, ini kan yang bikin rekomendasi. Nah ya, tadi makan ikan, omega 3 bagus nih ya. Jadi kamu makan deh ikan ya. Berapa? 2 kali seminggu makan ikan. Berapa banyak ikannya? Nah, ini nggak dijelasin ya. Cuma dibilang aja makan ikan 2 kali seminggu, katanya kan.
Terus milih apa namanya di sini, makanan yang banyak dari whole grain, yang banyak seratnya. Berapa banyak seratnya? Terus ingat ya, serat itu menghambat penyerapan seng dan iron. Kalau saya hafal banget untuk anak-anak nggak boleh banyak serat. Emang aturan dunia, bayi di bawah 2 tahun, anak di bawah 2 tahun tuh beda ya sama orang dewasa ya. Nah, terus di sini batasi saturated fat ya, kurang dari 7%. Terus kolesterol kurang dari 300, itu mah umum. Nah, kalau dia termasuk ke tadi, kalau yang apa namanya, genotipenya beda, malah kebalik. Kalau dikasih makanan yang apa namanya, lemaknya rendah, malah dia tinggi jadinya, malah si HDL-nya malah turun banget. Begitu kita kasih lemaknya tinggi, HDL-nya tinggi, jadi lebih melindungi. Jadi itu sangat sekali. Pertanyaannya, apa boleh kita sudah membuat rekomendasi hanya berdasarkan penelitian tadi? Nah, keluarlah ini yang namanya guideline. Ini ada di Codex Alimentarius ya. Jadi aturan atau undang-undang mengenai pangan yang dikeluarkan oleh WHO dan FAO. Nah, ini ada guideline khusus untuk bagaimana kita menentukan atau memberi klaim. Jadi misalnya Anda bilang, oh ini makan bagus ya, ini untuk mencegah penyakit jantung koroner. Ya, nah itu namanya health claim. Nah, health claim itu ada aturannya, ya. Tadi yang disebut health claim. Health claim itu dia ada yang namanya nutrition function claim. Jadi kalau misalnya soal ikan ya, ikan laut dalam itu mengandung omega 3 yang tinggi. Jadi makanlah ikan laut dalam, tadi dia bilang kan 2 kali dalam seminggu. Tapi ikan laut dalam yang mana, dosisnya berapa, nah itu Anda mesti tahu ya. Kalau Anda disuruh pilih ikan kembung sama ikan salmon, tinggian mana omega 3-nya? Coba saya tanya. Ini kan orang dari pertanian nih, mestinya tahu semua ya. Intan, coba Intan mau tanya. Ya, kalau Anda suruh pilih ikan salmon sama ikan kembung, Anda kasih tahu ibunya yang mana nih? Sama orang tua, sama pasien. Kan tadi kan dibilang kan itu omega 3 bagus ya untuk mencegah terjadinya aterosklerosis. Mau yang mana nih? Salmon apa omega sama ikan apa? Kembung. Kembung. Ikan kembung, Bu. Kenapa tahu dari ikan kembung? Saya pernah baca, jadi tingginya justru tidak terlalu jauh. Dan kalau misalnya dari harga kan juga nggak terlalu, maksudnya jauh ya, Bu. Baca di mana? Di jurnal, cuma saya lupa detail berapa kandungannya. Cuma memang kalau di-compare itu ikan salmon sama ikan kembung itu kalau protein sih lebih tinggi di ikan kembung. Tapi kalau omega 3 saya lupa, tapi sepertinya dia tidak terlalu jauh beda. Jadi kalau misalnya menurut kamu setara gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk direkomendasikan, mungkin saya akan merekomendasikan ikan kembung. Seperti itu, Bu. Kalau menurut siapa nih? Fitri? Kalau saya juga ikan kembung, Bu. Kalau dari beberapa literatur, kalau jurnal saya dalam waktu dekat ini tidak membacanya, tapi dari beberapa literatur yang bukan jurnal, umumnya mengatakan kalau kembung itu lebih tinggi untuk asam lemak omega 3, tapi ya tidak terlalu jauh. Literatur apa yang Anda baca? Ya, literatur emak-emak. Enggak sih, Bu. Ada di website gitu, tapi bukan. Ya, websitenya dari apa namanya, selebritis, selebgram. Bukan, Bu. Apa ya? Ya. Kalau S3 ngomongnya bukan seperti itu, udah mana jelas gitu ya. Namanya hoax kalau Anda nggak dengar ngomong benar. Itu yang namanya hoax, itu kalau kita menyampaikan sesuatu yang bukti ilmiahnya nggak jelas gitu kan ya. Coba Rani, bagaimana Rani? Suara kamu hilang. Menurut Rani bagaimana? Salmon apa ikan kembung? Ikan kembung sih, Bu. Karena dari yang saya baca itu baca ikan di mana? Kembung, ini ada belum baca di jurnal sih, Bu, karena belum sempat cari juga di jurnal. Cuma ini ada di website. Websitenya siapa? Judulnya My
sini, cuma dia juga tidak menuliskan dia juga tidak menuliskan sumber primernya. Ya, jadi itu yang mereka tulis-tulis sendiri kan ya di website ya. Sepertinya sih begitu. Ya, Bu. jadi wassalam deh kalau yang kayak begitu ya. Kalau saya sih nggak bakalan baca. Emang saya juga nggak pernah buka-buka begituan. Asrawati gimana? Ya Bu, dari saya. Gimana kalau menurut kamu? Ya, menurut saya kalau untuk baca buku belum Bu, belum baca artikel juga belum. Tetapi melihat yang setahu saya, ikan kembung itu dagingnya putih, kemudian salmon daging merah, dan ikan kembung berada di laut dalam dan ikan salmon berada di laut dangkal. Jadi ikan salmon di laut dangkal ya? Jadi kamu bisa dipancing-pancing gitu. Aduh, kamu gimana sih? Tapi yang ini ikan kembung yang aman untuk. Oke. Ya, terus mana lagi yang lain saya mau tanya. Saya benar-benar mau tanya nih. Anda kan S3 nih ya. Terus siapa nih Fitri? Udah. Luki gimana Luki? Ya Bu. Luki pendapatnya gimana? Saya juga belum pernah baca Bu. Cuma waktu suami saya dulu sakit, dokter menyarankan ikan salmon Bu. Untuk apa? Kebetulan suami waktu itu juga kardiovaskuler Bu. Oke, kenapa disuruh pakai ikan salmon? Dari asam lemak omega 3-nya, kemudian juga waktu itu diminta untuk suplemen aja Bu yang sudah ini Bu ya, yang sudah diekstrak. Ya, betul. Jadi ekstrak ikan salmon gitu. Bukan ekstrak asam lemak omega 3-nya. Enakan makan sushi bukan? Atau makan sashimi ya? Daripada makan ekstraknya gitu kan? Ya. Iya. Kalau Saras, Saras sudah ya? Saras sudah belum tadi? Boleh Bu. Ini kebetulan saya S1-nya dulu teknologi hasil perairan Bu ya. Jadi cocok dah. Dikembalikan lagi Bu, salmonnya dia salmon budidaya atau salmon tangkapan. Kalau salmon tangkapan sama kembung ya Bu dibandingkan. Salmon sendiri kan dia hidupnya beruaya, jadi tidak terus-terusan di laut. Ada kalanya dia jalan ke muara. Sementara ikan yang tinggi omega 3 itu adalah ikan yang benar-benar full hidup di laut karena secara omega 3 di dalam ikan itu sendiri merupakan hasil bioakumulasi dari alga yang kaya akan omega 3 di laut. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari hipotesis dasar tersebut, maka sepertinya ikan kembung akan memiliki tingkat omega 3 yang lebih tinggi. Hanya saja mengapa orang-orang banyak mengkonsumsi ikan salmon, karena salmon sendiri selain dari omega 3 dan proteinnya, dia juga kaya akan astaxanthin, sehingga mungkin itu kerjanya bisa sinergis untuk mencegah aterosklerosis. Apa seperti itu? Oke. Ya, nggak tahu. Nanti kita lihat aja bentar. Jadi siapa namanya? Yusnita. Yusnita ikutan juga pendidikan. Iya, Bu. Gimana menurut Yusnita pendapatnya? Kalau saya pernah baca di websitenya Kementerian Perikanan dan Kelautan, Bu, kalau kandungan omega 3 dari ikan kembung itu lebih tinggi dibandingkan dengan ikan salmon. Begitu juga kandungan omega 9 dan omega 6-nya. Cuma memang seperti tadi Mbak Saras jelaskan, kelebihan dari ikan salmon dia mempunyai kandungan karotenoid astaxanthin. Jadi dia saling sinergi untuk berperan sebagai antioksidannya, mereka saling bersinergi antara omega 3 dengan karotenoid begitu. Kalau jumlah omega 3-nya sampai 3 kali lipat, bagusan mana? Itu belum sampai situ sih Bu, saya bacanya. Nah, Eko, yang cowok cuma satu ya tadi ya? Enggak, ini admin kita Bu. Oh, salah, jadi nggak ada cowoknya nih, cewek semua? Nggak ada. Oh gitu. Oke. Kalau Saraswati tadi dosen muda baru masuk. Oh ya udah nggak apa-apa kan, sama-sama. Jadi gini, saya itu yang nemuin ikan kembung itu saya sebenarnya. Kenapa? Saya pentingnya gini, saya kan mau ngajarin, saya disuruh ngajar bidan seluruh Indonesia. Apa sih makanan yang sumber lemak yang terbaik buat anak? Lemak kita tahu ASI itu kan DHA ya. Ya, jadi sumber DHA yang terbaik itu apa? Nah, semua kalau ditanya itu salmon. Salmon itu salmon Norwegia yang memang laut dalam ya. Salmonnya salmon Norwegia kan, itu kan yang terkenal itu. Ya orang Norwegia aja ribut sama jualan begituan gitu kan.
Nah, jadi nggak mungkin lah kita taruh di kampung-kampung, kita mau bidan-bidan itu kan nanganin orang dengan menengah ekonomi, menengah ke bawah kan kebanyakan ya. Jadi akhirnya saya buka itu semua jurnal dan saya dapatnya di jurnal Malaysia. Itu mereka ada ikan bilis, ikan apa semua ada di situ komposisinya. Dan saya dapatkan itu ikan kembung, itu mackerel namanya, itu adalah 3 kali lipat dari ikan salmon. Jadi ada ikan kembung, terusnya ikan tongkol, ya, terusnya ikan tenggiri, ya, itu lebih tinggi daripada salmon. Yang setara sama salmon itu adalah sarden, ya, sama ya ikan sarden itu setara. Jadi Anda bayangkan ya, ikan itu banyak sekali di negara kita, tetapi bangsa kita sendiri tidak menjual. Saya pikir itu orang-orang ini ya, yuk tuker ya, barter, dia beli ikan yang banyak-banyak dari kita, ikan kembung, dia beli, dia jualin di situ, untung banget ya. Kan kita dijual murah ya. Jadi waktu saya bicara begitu dengan ibu-ibu itu, wah, bergeraklah mereka semua bahwa ikan kembung itu. Tapi nggak tahu sumbernya dari mana ya, saya yang nyariin waktu itu. Karena memang saya perlu itu untuk penyuluhan, kan anak Indonesia itu banyak sekali. Kita itu kaya, punya ikan, punya makanan segala rupa di kita, ada, tetapi harusnya dari pertanian ya, dari IPB yang ngeluarin itu mestinya, supaya kita makan makanan dalam negeri kita sendiri gitu kan, nggak import tuh salmon gitu kan. Nah itu kan, itu kita udah malah mungkin si orang luar negeri semuanya beli ikan kembung dari kita karena murah ya, dan kadar omega 3-nya tinggi. Nah itu adalah salah satu faktor ya, yang itu 3 kali lipat ya ininya. Nah kemudian tadi saya cerita sampai mana tuh? Oh ini tadi, sekarang ada yang namanya other function claim. Apa itu other function claim? Other function claim itu adalah misalnya dia mengatakan bahwa ya ini sebenarnya modelnya kayak nutrition function claim itu, kalau saya silakan makan ikan karena ikan itu mengandung omega 3, itu kan nutrition. Jadi omega 3-nya berapa? Tapi other function itu juga bisa, misalnya dia disuruh makan sesuatu, tetapi dia melihat kadar yang di dalam barang itu ada berapa. Jadi kadar yang di dalam barang itu yang mempunyai other function claim tadi. Ya, nangkap nggak maksud saya? Di sini bedanya ya. Nah, ada satu lagi yang disebut reduction disease risk claim. Nah, ini kalau Anda mau bicara bahwa, oh kamu makan ya sayur mayur ini, makan ikan ini, supaya kamu resikonya untuk jadi penyakit jantung rendah, itu namanya reduction risk claim. Ya, jadi itu klaim yang paling tinggi. Nah, sekarang untuk mengatakan itu dia ada persyaratannya. Itu namanya scientific substantiated. Nah, apa? Dia harus jelas dulu bagian mana dari makanan tersebut yang mempunyai efek terhadap kesehatan, ya. Kemudian dosisnya itu berapa, ya. Kemudian kita harus melakukan penelitian. Persis karena kita udah bicara seperti itu, jadi kita bicara seperti obat. Jadi harus ada penelitian bahwa dia memang efektif, ya, memberikan data, dan semua itu harus ada evidence-nya. Dan yang lebih jelas lagi, tadi penelitian tadi di atas itu nggak bisa dipakai, karena yang harus dipakai itu adalah penelitian pada manusia. Anda lihat di sini, Human Intervention Study. Jadi bukan penelitian RCT ya, jadinya yang diterima ya. Jadi bukan penelitian observasional, saya makan ini jadi begini, nanti emak-emak semua pada bikin testimoni. Nggak ada itu namanya. Kalau kita mengklaim itu pakai testimoni, harus ada bukti ilmiah dengan RCT. Ya, jadi itu di human. Nah, di sini dibilang kalau Anda pakai animal model itu hanya sebagai background saja. Ya, even bahkan dengan manusia pun kalau dia tidak pakai RCT itu tidak bisa. Makanya susah ya kalau kita mau menentukan, mengklaim yang bertanggung jawab itu terhadap, karena tadi banyak faktor. Selain faktor dari komposisi dosisnya, tetapi juga ada faktor genetik yang bisa sebut sebagai nutrigenetik, ya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini polifenol. Dia mempunyai efek ya di sini, polifenol. Kan dia salah satu efeknya juga anti aterosklerosis. Oh, di sifatnya apa? Di sini dia bisa menurunkan aortic flow ya. Jadi dia juga bisa menurunkan monosit tadi yang nempel, yang masuk-masuk jadi makrofag tadi. Dia juga bisa menurunkan
LDL oxidation. Jadi ini efeknya bagus lah kalau dikasih polifenol tersebut. Kemudian dilakukan penelitian dan kemudian dilakukan studi. Studi itu ternyata ada yang mempunyai efek beneficial, tapi ada juga yang efeknya adalah tidak ada, justru nggak ada efeknya, ya. Nah, kemudian ini contoh juga tentang antioksidan. Tadi kan kalau kita lihat kejadiannya pertama adalah ada reaktif oksigen menyebabkan LDL-nya teroksidasi kan. Nah, ini ternyata kalau kita memberikan antioksidan itu yang mempunyai efek yang tidak ada efeknya itu ada beberapa penelitian memperlihatkan. Yang mempunyai efek beneficial ada juga beberapa penelitian. Yang detrimental ada juga beberapa penelitian. Nah, artinya untuk Anda mengatakan suatu makanan itu dia berfungsi terhadap kesehatan, maka nomor satu Anda harus cari bioaktif compound-nya, ya, kemudian di screening, kemudian Anda akan coba ke hewan untuk melihat dosisnya dan safety-nya, kemudian Anda baru coba lagi ke manusia dengan RCT. Kalau sesudah Anda bukti ini, baru ini termasuk juga genotyping ya terhadap varian tertentu apakah ada pengaruhnya. Nah, ini kalau sudah terbukti di sini baru Anda bisa mengatakan makanan itu berfungsi secara untuk kesehatan. Kalau enggak ya enggak boleh ngomong seperti itu. Itu akan misleading ya. Ini adalah satu gambaran yang saya dapat dari dari jurnal mengatakan bahwa kita itu menentukan suatu makanan itu mempunyai dampak itu ternyata faktornya banyak sekali. Manusianya aja berbeda-beda genotype-nya ya. Kemudian komponen yang kena itu tadi kalau nutrigenomi kan bisa di levelnya molekuler, bisa di levelnya transkriptom, bisa di levelnya protein dan sebagainya kan beda-beda. Jadi bukan mudah kita untuk menentukan, tetapinya bukan tidak bisa, tetapi artinya tidak cepat-cepat Anda mengatakan suatu zat makanan itu mempunyai dampak terhadap kesehatan ya. Dan apakah dampak kesehatan itu pada semua orang? Anda harus lihat karena ada faktor genotype ya. Nah, jadi take home message-nya apa? Penyakit jantung koroner itu adalah berasal dari aterosklerosis yang menyebabkan kematian terbesar di dunia ya. Nah, aterosklerosis itu adalah suatu komposit sindrom yang bersifat sistematik yang bisa kena pada semua pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang alirannya cepat atau turbulen, yaitu percabangan-percabangan. Ya. Nah, kalau kita melihat etiologinya, maka itu adalah dengan cara hidup yang salah ya, seperti lemak banyak, hipertensi, diabetes, obesitas. Ya, tadi kita lihat itu secara teori merupakan bisa merusak endotel ya, faktor injury. Nah, banyak sekali bioaktif compound yang telah digunakan untuk manajemen aterosklerosis ya, untuk mencegah. Ya, tetapi ini sangat kompleks karena ada interaksi antara si makanannya sendiri bioaktif compound dengan human genotype-nya. Nah, tetapi yang Anda harus ingat sebagai orang yang melakukan penelitian pangan bahwa kalau Anda mengklaim health claim, maka itu harus berdasarkan bukti ilmiah pada manusia, ya, human intervention study. Jadi bukan apalagi dari hewan ya, itu tidak boleh sama sekali. Kadang manusia testimoni aja dia nggak boleh, harus yang well design. Nah, setelah itu dan semua hasilnya harus menunjang. Kalau ada satu saja hasilnya beda ya, itu tidak boleh juga diklaim. Itu adalah aturan yang dikeluarkan oleh Codex dan Codex Alimentarius ya, yang Anda nanti bisa baca sendiri. Saya rasa itu ya pengantar dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita diskusi ya. Ada yang mau tanya? Ada? Ya, terima kasih Ibu Yanti. Silahkan mahasiswa nih mau bertanya apa? Bisa langsung saja. Jadi jelas sekali tadi ya, sudah dipaparkan. Ibu, siapa yang kalau saya boleh ikut bertanya enggak? Silahkan. Oh, silahkan. Saras mau ikut boleh. Iya. Ya, boleh. Tadi udah ditanya juga. Soalnya penasaran Bu, terima kasih banyak.
Prof. Damayanti, sangat menarik sekali mata kuliahnya, pemaparannya. Sebenarnya saya sangat penasaran dengan mekanisme awal terjadinya aterosklerosis yang terkait dengan teori injury, Ibu. Di situ kan dikatakan kalau misalnya tinggi HDL di dalam tubuh kita, kemudian nanti dia akan teroksidasi, nanti memicu ya, Bu. LDL mungkin. Ya, LDL, mohon maaf ya, LDL. Sementara HDL itu kebalikannya. Nah, kalau dari asupan sendiri yang menyebabkan tingginya LDL itu biasanya adalah karena asam lemak jenuhnya tinggi gitu, tinggi asam lemak jenuh. Kalau misalnya HDL tinggi berarti kan tinggi asam lemak tidak jenuh. Saya itu penasaran, Bu, karena kalau dalam pangan gitu, justru asam lemak tidak jenuh lah yang mudah teroksidasi dalam sistem pangan gitu. Nah, ketika dalam tubuh, kenapa justru LDL ini yang memicu terjadinya luka gitu karena dia itu teroksidasi lalu menyebabkan aterosklerosis. Lalu bagaimana nasib si HDL ini? Karena pastinya asam lemak yang terinkorporasi ke dalam HDL kan justru asam lemak tidak jenuhnya, Bu. Bagaimana, Bu, kira-kira? Saya penasaran saja. Saya agak bingung juga nih pertanyaan asam lemak jenuh. Jadi inilah, kalau kita lihat ya, itu kan sebenarnya LDL, HDL itu kan lipoprotein ya. Ya, kalau HDL itu adalah mengangkut protein dari pinggiran ke tengah ya. Iya. Ya, kalau yang namanya LDN kan mengangkut dari hati ke pinggir. Ya kan? Itu ya. Makanya dibilangnya protein ya. Terus yang kemudian ada yang A1, kalau yang unsaturated itu kan ada yang namanya lemak trans ya. Pernah dengar lemak trans? Iya, trans. Nah, lemak trans itu kan dari PUFA, yang misalnya PUFA dimasak tinggi, kemudian teroksidasi, kemudian menjadi lemak trans tadi kan. Nah, lemak kalau dibakar, dipanggang, segala itu kan akan memproduksi lemak trans banyak kan. Lemak trans itu dampaknya sama LDL. Iya. Ya, jadi lemak trans tadi yang tadi pertanyaan tadi kan, kenapa yang PUFA saturasi tadi? Iya, Bu, kayak saya tuh penasaran itu kan, jadi yang menyebabkan LDL tinggi di dalam darah itu karena gara-gara makan asam lemak jenuhnya banyak ya, Bu. Tapi secara fisik dia justru tidak mudah teroksidasi seharusnya dibandingkan dengan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh, iya. Iya, emang gitu. Emang kalau makan saturasi banyak terus jadi lemak, jadi ininya tinggi? Maksudnya kan itu menyebabkan LDL-nya tinggi. Nah, sementara LDL itu disebut sebagai istilahnya penyebabnya terjadinya aterosklerosis atau lesion di dalam pembuluh darah gitu. Nah, itu mekanismenya seperti apa ya, Bu? Memang jadi, normal aja atau seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang, sebenarnya kalau manusia itu normal-normal aja, mau makan berapa aja, itu badan itu akan mengontrol. Karena sebenarnya kolesterol itu dibentuk oleh badan sendiri kan. Jadi kita membentuk badan kolesterol itu barang yang sangat penting buat badan kita, makanya dibentuk sendiri oleh badan. Terutama kalau untuk bayi itu dia kolesterol itu harus ada dibentuk di otaknya. Kalau kolesterol nggak ada, itu berarti itu si mielinnya nggak terbentuk ya. Jadi si sarafnya akan berjalan lambat sekali. Nah, itu makanya kolesterol itu penting di situ. Nah, kenapa Nah, nanti meningkatnya usia, terusnya metabolismenya menjadi berubah dan macam-macam, itu jadi tidak satu faktor saja menyebabnya kenapa dia si lipid tadi kenapa jadi numpuk ya, gitu kan. Nah, harusnya kan itu mekanisme badan udah bagus kan semuanya kan. Kalau kelebihan dia stop kan. Lagi pula juga badan kita kalau misalnya itu juga salah satu faktor mungkin saya mau cerita itu bagaimana Anda memberi makan pada saat bayi. Itu mempengaruhi kejadian itu. Jadi misalnya waktu kita lihat ASI itu kan 60% adalah lemak. Ya, ASI itu adalah 60% lemak. Nah, jadi pada saat kita memberikan makan itu lemaknya tinggi, terusnya nanti kenapa lemak itu dikasih tinggi supaya badan bisa menyesuaikan metabolismenya. Kalau lemaknya sekian, dia masih bisa memetabolisme gitu kan. Nah, tapi kalau kita pada saat dia bayi itu lemaknya kita turunin gitu kan. Jadi dia akan memetabolisme lemak yang sedikit tadi, ngerti nggak? Segitulah mentoknya. Ya, segitu mentoknya. Nanti begitu dia sudah gede dikasih lemak yang lebih tinggi, ini nggak bisa dimetabolisme. Nah, inilah nanti jadi penyakit. Jadi Anda mau lihat metabolisme seseorang itu bakal jadi kacau apa enggak, itu dimulainya dari bayi.
Jadi makanya kasih makan bayi itu Tuhan udah kasih contoh, lemaknya 60% di ASI. Bukan hanya sekedar lemak buat membentuk otak ya, tetapi dia juga programming dari si badan kita itu dibikin untuk bisa memetabolisme lemak yang tinggi. Ya, jadinya nanti kalau lemaknya paling kan sudah dia gede kan 30 20 30% lah, paling-paling naik 40%, nggak ada 100% kan nggak mungkin makan minyak itu, minum minyak kan, nggak kan. Nah segitu dia pasti bisa memetabolisir. Jadi dia masih dalam kendalinya. Tadi jadi menarik tadi kan, jadi kan saya bilang manusia itu pada dasarnya harus bisa menyeimbangkan. Tetapi penyeimbangan itu terjadinya pada awal kehidupan. Kebayang ya Saras ya. Jadi penting banget ya. Jadi itu ada itu tadi pada nontonnya video media sosial. Ada yang dia bilang hujat-hujat bayi, kenapa dikasih makanannya dikasih lemak tinggi dan sebagainya. Dia nggak tahu bahwa itu adalah mekanismenya. Tuhan sudah mencontohkan ASI itu lemaknya tinggi. Ya nanti makin lama kan ASI makin turun, makanya dikasih makanan, kan? Makanan itu otak masih terbentuk 2 tahun, makanya kenapa ASI itu 2 tahun. Saya selalu belajar kenapa ya disuruh begitu, ya. Itu ya di 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Kenapa ternyata otak itu 80% itu terbentuk 2 tahun. Saya selalu bilang Allahu Akbar dah. Setiap kali saya menemukan hal yang baru lagi, saya bisa nerangin pada murid-murid saya kenapa seperti itu. Nah, sehingga orang-orang yang tidak mengetahui, jadi dia anggap anak-anak itu seperti orang dewasa. Gak boleh ya makan minyak, gak boleh makan apa. Wow, otaknya jadi apa ntar? Kan? Gitu. Belum lagi kedua nanti dia nggak bisa mentolerir lemak yang lebih dari yang biasa dikasihnya sedikit. Ya, that's just a wonder. Nangkep ya Saras ya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti baca lagi deh ya ininya ya. Nanti baca lagi itu ada semuanya. Karena saya juga baca itu karena itu tadi saya bolak-balik karena saya mesti nerangin sama pasien, mesti ngadapin hoax-hoax yang nggak jelas itu kan. Saya kan mesti pasiennya nanya sama saya. Jadi saya belajar juga jadi lama-lama ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan nih yang lain. Siapa mau bertanya? Rani, Asrawati, Benar, siapa? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Saya juga Bu Damayanti. nggak menjamin saya bisa jawab ya. Kan ada Prof. Ati di situ bisa bantuin saya ya. Oke. Terima kasih, Ya. Prof. Untuk sharing ilmunya benar-benar mencerahkan, lebih tergambar lagi bagaimana proses aterosklerosis ini. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan dijelaskan kalau aterosklerosis itu bisa juga terjadi pada yang anak-anak dari usia 10 tahun itu sudah bisa ya, karena kelainan genetik. Nah, apakah untuk diet pangan dan pengobatannya itu sama saja dengan yang aterosklerosis yang terjadi pada saat dewasa karena salah dalam cara hidup, cara makan, itu sama atau ada perbedaan? Makasih. Berbeda ya. Saya kebetulan saya masuk nanti saya sharing ya pasien saya nanti sebentar. Mana dia? Ini dia. Bisa kelihatan ya? Belum. Ya, sudah. Udah kelihatan ya? Oke, nanti saya besarkan. Ya. Ini pasien saya, ini umurnya 21 bulan ya. Anda lihat ya, ini banyak bintik-bintik. Dia datang tuh ke dokter kulit. Dia pikir ini panu, kok nggak hilang-hilang nih panu, katanya kan. Nah, ke dokter kulit, tuh sama dokter kulit dikirim ke saya. Kenapa? Karena ini bukan panu ini. Ini lemaknya nih, tadi strik lemak tadi, tapi di kulit. Lihat nggak? Lihat nggak ya, putih-putih ini ya? Nah, terus ada yang nonjol-nonjol ini nih. Ini namanya tuberosum. Nah, ini penumpukan dari si LDL tadi loh, nih di kulit nih semua. Nah, terus saya periksa nih ya, kalau dia anak ini 21 bulan, jadi saya puasakan 12 jam, saya periksa nih. Ternyata trigliseridanya normal, kolesterolnya coba lihat 402 ya. Kolesterol itu kan paling tinggi berapa tuh kan? Di untuk orang dewasa. LDL-nya aja 293, harusnya kan 100 ya. Di bawah 100. Jadi ini tinggi. Nah, dia ini masuknya ke dalam tipe yang familial hyperkolesterolemi. Nah, ya ini kenapa? Ini kemungkinan besar ini ada si reseptornya itu yang enggak ada, ya reseptornya enggak ada, jadi si lemaknya ini nggak bisa masuk ke dalam, jadi di luar itu kadar lemaknya tinggi banget, kadar LDL-nya tinggi banget.
Nah, itu biasanya dia diturunkan secara autosomal dominan. Jadi saya periksa nih bapak ibunya, ternyata bapak ibunya juga kolesterolnya tinggi. Nah, terus kita lihat 3 generasi, ini generasinya kakeknya dari bapaknya itu meninggal sebelum usia 55 tahun karena serangan jantung dan stroke. Ini tambah kuat lagi. Jadi anak ini ternyata dia homozigot familial hypercholesterolemia ya. Nah, ini kita lihat nih 21 bulan, ini kita pakai USG, Anda lihat nggak ini? Udah ada streak-nya ya? Sudah ada ininya. Sudah si diameternya pembuluh darah di karotisnya aja sudah ini ya kayak begini, karotisnya itu sudah mengecil ya pada anak ini. Nah, terus kita lihat di sini tipenya. Dia artinya tipenya yang seperti ini. Nah, sekarang tata laksananya gimana? Ini yang kalau homozigot ini Anda lihat nggak? Dia rata-rata mati 18 tahun tapi dia bisa meninggal umur 5 tahun. Ya. Nah, terapinya bagaimana? Ini terapinya. Anda lihat nggak di sini? Dia pada saat bayi sampai umur 6 ini kita nggak bisa, dia harus sudah pakai obat, nggak bisa nggak pakai obat. Bahkan ini dia di aferesis, artinya sih darahnya tuh dicuci terus, ganti lagi, supaya si lemaknya itu nggak nempel-nempel kemana-mana, gitu kan. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak. Jadi nggak ada lagi pakai cerita, pakai makan, pakai segala. Ya makanan tetap kita kasih, ya makanannya yang rendah lemak. Tapi kan kita jadi dilema ya, karena kita mesti masukkan juga lemak ke dalam kepalanya. Kalau enggak dia nggak pinter, anaknya belum 24 bulan ya umurnya ya. Jadi itu adalah contohnya pada anak bayi, pada anak itu beda pendekatannya. Orang dia 5 tahun bisa mati, kan? Jadi artinya ya kita mesti perlakuan kita juga berbeda. Nah kalau yang tipe penyakit genetiknya sama, ya ini tapi dia orang tua, dia efek pendekatannya beda. Cara hidup dulu dirubah, ya nanti saya lihat mana. Ini dia bisa pakai cara hidup dulu dirubah nih, ya contohnya. Cara hidup dulu baru dikasih obat. Nah, kalau yang anak-anak enggak, kita pakai obat karena kita berbalapan sama waktu, ya. Nah, ini saya punya beberapa pasien kemarin kita dapat kalau bapaknya ada penyakit jantung, kena serangan jantung di bawah 55 tahun, kita periksa anaknya itu kita dapat sekitar 1,7%. Itu mereka juga mempunyai penyakit yang sama. Jadi kita kalau bisa deteksi anaknya dari dini, kita ganti pola makannya, kita ganti, dan obat kita udah kasih ya dari awal. Nah itu kita bisa nurunkan angka kematian 80%. Itu jadi kemarin makanya saya bikin sosialisasi karena orang banyak nggak tahu bahwa itu adalah kelainan metabolik yang seperti itu. Ya. Jadi kalau yang dibikin sendiri tadi sebenarnya kita bisa hidup dengan pola makan yang benar dari bayi itu bisa mencegah terjadinya aterosklerosis yang bukan genetik ya karena faktor lingkungan tadi. Itu Dokter Mastuti. Terima kasih.